lanjut pada pembahasan selanjutnya apa? Pertanyaan atau perenungan teman-teman terkait dengan agama dan persepsi. Baca halaman 96. Kita harus memulai pembahasannya dengan kajian tentang tema gerakan substansial. Jadi perhatikan, syirat itu terkait perbuatan yang bersinggungan dengan realitas untuk memasuki ruang tujuan dari persepsi. Lanjut. Mula sadra menunjukkan gerakan substansial ini. Yang mana tuh? Perintah penciptaan. Mana tuh? 96. Yang kita harus memulai. Ya, baca belum? Saya belum. Kita harus memulai pembahasan ini dengan kajian lanjutan tentang tema gerakan substansial. Mula sadra menghubungkan gerakan substansial ini dengan perintah penciptaan. Nah, apa? Perhatikan. Gerak substansi. Gerak substansi. Substansi pada jiwa manusia kan persepsi ya. Jiwa kan substansinya. Kalau substansi dari jiwa itu apa? Pasti akal. Perbuatan kan nanti. Dia mengatakan gerak substansi pada manusia itu terkait dengan perintah penciptaan. Kalau perintah penciptaan, ini perintah penciptaan. Syirat itu perintah penciptaan. Kesempurnaan kan? Jadi disebut perintah penciptaan. Tujuan penciptaan itu berkaitan dengan perintah penciptaan. Gerak substansi itu. Jadi dalam kualitas diri manusia, dalam aktualitas secara terus-menerus, itu dia mengatakan gerak substansi itu ada bicara perintah penciptaan. Apa perintah penciptaan? Tunduk, patuh, ibadah, itu semua adalah sebuah teorema gerak. Ibadah, baca Al-Quran, begitulah. Karena perintah penciptaan. Kita lihat terus. Bagi mula sadra, gerakan substansial adalah aliran wujud yang inheren di dalam perintah yang ada yang diberikan oleh Sang Pencipta, di mana semua wujud melaluinya dengan berbagai keadaan yang berbeda-beda, baik di dunia ini maupun di dalam akhirat. Perintah Tuhan ini bersifat permanen dan tidak bisa ditolak oleh makhluk. Semua wujud harus mengikuti perintah ini dan perintah itu sendiri sesuai dengan yang difirmankan Tuhan dalam Al-Quran. Quran surah 16 ayat 40. Kun fayakun. Ketika Allah berfirman jadilah, maka jadilah ia. Secara teknis, hukum ini disebut al-takwini, hukum penciptaan. Di dalam terminologi filsafat mula sadra, di samping itu, selain gerakan substansial ini, masih ada gerakan lain yang menyertainya. Sebagai lanjutan dari perintah penciptaan yang berdasarkan pada gerakan substansial, terdapat perintah kedua yang disampaikan oleh Tuhan. Hukum ini disebut al-takwini, Hukum tertulis. hukum tertulis. Itu berkaitan dengan apa? Hukum syariat. Syariat. Perhatikan. Syariat ini jangan diartikan fikih begitu. Syariat. Karena syariat ini spiritualitas ya. Hukum penciptaan itu ada dua. Syirat, agama, dan syariat. Itu hukum penciptaan itu. Perintah penciptaan terkait dengan gerak substansi itu dalam mengaktualkan potensi manusia, karena kita secara teori mengatakan dari mana itu pengetahuan yang abstrak yang tidak bersentuhan dengan alam, akan dari akal aktif. Maka pengetahuan yang dicapai itu berkaitan dengan perintah penciptaan. Perintah penciptaan itu adalah berkaitan dengan syirat, agama ya, berjalan dengan syariat, hukum. Jadi kita menjalankan hukum agama itu lebih enak. Tidak sekaku yang diartikan halal haram, mubah makruh ya. Tidak. Agama berkaitan dengan masuk realitas ini. Realitas ya. Syariat.
Syariat itu adalah sebuah kekuatan akal. Dikatakan, hadis Nabi mengatakan, Nabi itu lahir dan batin. Nabi lahir, Nabi batin itu akal. Nabi batin itu adalah, Nabi lahir adalah syariat hukum, realitas. Akal memasuki realitas pakai hukum, ini akan terpancar kan dalam teori yang kemarin dikatakan apa? Basri akan masuk ruang-ruang ketercelupan ilmu. Bagaimana kita mau membuka ruang ilmu ketuhanan? Baca apa? Baca Plato. Baca apa? Baca Pram. Itu hanya sekedar hal-hal yang bersifat pasif saja. Pasif. Tapi berkaitan dengan akal aktif, itu ada dua teorema metodologinya. Dalam gerak substansial, itu ada teorema syariat dan teorema syariat. Apapun syariatnya itu terserah. Mau syariat, terserah saja. Tapi dalam realitas pasti bersinggungan itu. Apapun agamanya terserah, terserah saja. Apapun syariatnya itu juga terserah. Selagi di syariat itu bisa membawa sebuah fungsi intelektual lebih meninggi, terpancar terus, dan kemudian pada kehalusan realitas itu sangat tipis. Rambut dibelah 7. Gimana teman-teman masuk rambut dibelah 7? Pakai tangan saya putus ya. 5 putus. Dibelah 7. Ini disebut dengan perintah penciptaan. Hukum penciptaan itu ini, tapi perintah penciptaan itu kan tidak bicara tentang syariat. Syariat ini jangan artikan hanya sekedar fikih, tidak. Bicara tentang sebuah hukum-hukum spiritual, batin. Maka syariat ini akan masuk pada spiritualitas, pembimbingan spiritual, sekaligus dia masuk dalam sebuah orientasi pembimbingan intelektual. Tapi syariat begini. Nanti sebentar kalau kita bisa membuka dalam syariat itu siapa di situ. Nanti orang bicara tentang Nabi kan, kenabian. Nabi terserah saja. Nabi mana saya terserah mau diikuti. Nabi Heder, Nabi Isa, terserah 25 Nabi pilih saja. Banyak Nabi kan. Islam ini banyak Nabi. Dia percaya semua Nabi. Yang lain cuma percaya satu Nabi. Islam ini semua Nabi dipercaya. Jadi pakai semua. Ini sampai kita tidak dapat pengetahuan itu sudah. Lanjut. Yang di dalam ajaran Islam mengacu pada kitab Allah atau sunnatullah, yakni hukum yang mengatur segala sesuatu yang diperbolehkan dan yang dilarang serta Itu yang diterangkan oleh syariat itu syariat. Ini irisannya dengan persepsi itu. Jadi agama dan syariat itu bukan sesuatu yang bertolak belakang dengan persepsi. Justru agama dan syariat itu adalah sebuah jalan untuk apa? Meningkatkan kualitas gerak substansi manusia dalam menghasilkan wujud-wujud baru bagi dirinya. Dari wujud hewan meningkat sampai pada makin mendekati realitas, kekuatan dia dalam perbuatan dengan syariatnya, maka dia akan meningkatkan kualitas, tingkat kualitasnya, kedekatannya dengan realitas al-haq itu, maka kualitasnya itu makin kuat. Berarti kan ada persepsi. Baik teman-teman, kalau mau sholat itu ada sebuah dampak ya, sebuah dampak. Bukan sholat capek, sholat capek, sholat coba Anda bisa. Harus dikaitkan persepsi supaya apa? Setelah sholat itu ada paling tidak pikiran kuat mengingat, paling tidak pikiran terus mengolah. Karena secara teori jiwa yang aktif itu berkaitan dengan akal, dan akal ini dalam bentuk pelayanan dan perbuatan, dan itu berkaitan dengan ini kan semua wujud akal ini, wujud akal. Lah kalau kita menjalankan sebuah bahasa agama syariat, saya tidak yakin, tapi jangan pisahkan dengan ini karena kita punya fungsi teoritis. Berarti teman-teman seperti mau sama apa? Mau jadi sufi murni, hati-hati. Ada fungsi teoritis, meningkatkan sebuah kepekaan. Setelah baca Al-Quran paling tidak orientasi ada lagi ya. Saya kalau sudah tumpul otak baca Al-Quran, semangat lagi, orientasi hidup lagi. Kalau saya lagi lemas-lemas, tinggal saya baca buku Al-Syariati, sahih, panas lagi, begitu. Dapat lagi orientasi. Saya lihat dunia ini kacau, baca keadaan lain,
ada kedatangan Tuhan. Begitu ya. Ada sebuah orientasi jiwa. Jangan kita malas, tidur ini tambah malas. Justru malas itu pasti ada persoalan, pasti ada ruang ilusi, delusi yang bombardir itu. Malas, lemas itu pasti delusi, semua halusinasi itu menggerogoti jiwa. Maka untuk melepaskan dari itu cepat mengaitkan dengan dalam arti itu mulai bangkit itu. Kalau tidak bangkit berarti ada teorema yang salah, atau kita yang sengaja menyalahkan. Ya ada mana? Pasti ada ini. Ini kan yang paling pengaruh juga dalam teori resepsi ini. Kalau yang ini tidak usah dibahas. Kalau Nabi tidak usah dibahas. Nabi itu stabil saja ya. Persepsi dia tidak tergantung dengan kayak kita ini. Kayak kita ini terlalu banyak. Umur dari 7 tahun sampai ini banyak sekali masa lalu yang tidak jelas, mengganggu ya. Kalau kata Freud, ada alam bawah sadar itu yang dia menyentuh terus, menyentuh bahasanya. Misalnya ada saya lihat postingan siapa anak Win satu psikologi terkenal ini orang masih muda, namanya Inaya siapa? Dia mengatakan kan ada orang tua itu kecil kan pukul anak ya, terutama lihat timur kan pendidikannya main pukul rusuk, pukul pipi banyak sekali pukulannya. Dan dia berargumen, buktinya saja orang tua saya yang mendidik saya dengan kekerasan saya jadi begini. Ini orang yang dibesarkan dengan pukulan tinggi, dia bentak. Orang psikologi itu mengatakan itu semua hanya omong kosong. Apa yang terlihat dari luar dengan pendidikan asuh anak yang keras itu dalamnya rusak. Ada ketidakpercayaan diri, ada malas yang berlarut-larut. Itu bukan hanya faktor ini, bukan hanya faktor sekarang, tapi itu ada sebuah jiwa yang dirusak dari awal. Itu orang-orang psikoterapi yang mengungkap, ya juga ya. Kalau teman-teman sadar itu, ada di sini. Saya kalau saya sadari ada sisa yang saya bilang, kenapa saya begini? Saya berusaha mau jebol, kenapa saya begini? Kenapa hal ini muncul? Ini sepertinya ada orang tua masih kecil melibas-libas, didikannya tidak menarik. Tapi tentu kita tidak bisa salahkan, memang kita orang tua sana begitu. Kalau dia belajar apa, memang begitu, dia tidak pernah sekolah ya. Didikannya pukulan kampung, pukulan, sudah habis otak, habis rusuk. Itu ada. Bagaimana cara? Tapi orang-orang fisika Freud dia tidak bisa menghilangkan itu. Padahal curhat. Udah, ceritakan. Solusinya apa? Karena itu sudah tertanam. Memaafkan saja itu adalah sebuah metode yang tidak bisa menghilangkan. Salah satu bisa menghilangkan itu bermain dalam teorema galaktik. Sehingga yang lalu itu tidak bisa muncul. Kalaupun muncul disadari untuk diabstraksi. Teorema galaktik. Saya tidak pernah yakin itu Freud bisa menjelaskan persoalan batin manusia. Ujung-ujungnya dia sementara terima seks, ego, superego dan mana? Mulai ke atas sudah. Ini anak pagi-pagi ini bangun jam 5. Orang semua tidur, dia angkat laptop, dia banting-banting laptop. Sudah. Sekarang lanjut. Lagi pertanyaan. Jadi perhatikan syariat ini konsekuensi syariat. Metode ya. Ada orang sebagian tarekat misalnya itu menjalankan tarekat tanpa syariat. Bagaimana itu? Menjalankan tarekat tanpa syariat itu jadi apa? Ibnu Arabi saja itu dia membuat satu bentuk fikih sendiri ya. Ibnu Arabi pada puncaknya. Tapi sekarang orang pelajari Ibnu Arabi cuma yang bagian-bagian kejiwaannya, tapi ada juga titik syariatnya itu Ibnu Arabi, atau paling tidak Rumi itu ada di sini di Jogja ini, ada ahli Rumi satu, dia itu menari, dia latihan menari keliling-keliling. Tapi saya akui menari yang begini, putar itu. Kalau Rumi itu kan dia sebagai sebuah suluk ya, dia penyingkapan Tuhan, kemudian dia begitu. Sekarang ya anak muda begitu tidak, latihan tariannya
Tanpa apa yang dapat? Capek kan? Ini Rumi ini dia menari ini karena dia menyingkap, akal aktif dia singkap itu. Sekarang kita Indonesia lucu-lucu, dia belajar tariannya sebagai siapa? Apa yang dilestarikan itu? Rumi itu kalau dia menari begitu kan dia mau menyatu dengan Tuhan. Tapi kita yang sekarang latihan menari, latihan betul. Yang kalau teman-teman lihat begitu, teman-teman tanya apa yang kamu dapat setelah menari? Pasti cari air, ngos-ngosan kan? Ngos-ngosan itu menari begitu tuh, ngos-ngosan begitu pusing ya. Kayak 1 jam itu, pasti cari air lah, air galon. Kalau Rumi tidak, Rumi ini makin menari itu materi makin lepas. Kita makin menari makin cari air, materi makin kuat ditarik. Tidak bisa begitu ini. Itu apa? Ada sebuah keputusan dalam sebuah persepsi. Padahal menari begitu kan dia sebenarnya makin kuat mental dalam praktik. Maka dalam tindakan itu sebenarnya dia punya fungsi kritis, fungsi teoritis yaitu melepaskan dominasi material. Lanjut. Tuh, udah. Perintah ini berbeda dengan hukum penciptaan yang bersifat universal terhadap semua maujud. Hanya berhubungan dengan makhluk yang mempunyai kehendak Itu. manusia. Berarti kan hukum syariat itu dengan syariat itu dia tidak berkaitan dengan semua maujud. Dia cuma berkaitan dengan manusia saja yang punya kehendak. Tidak bisa diberlakukan pada hewan, tidak bisa. Hanya berkaitan dengan persepsi kan? Persepsi. Tidak bisa berkaitan dengan yang lain kecuali berkaitan dengan persepsi, kehendak manusia. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa itu kambing-kambing tidak bersyariat? Jangankan bersyariat, dia juga tidak punya agama itu kok kambing itu. Sejak kapan kambing itu punya agama dalam artian agama formal, agama Islam? Dia pasti dalam artian ketundukan saja. Tapi kalau dibilang agama, puasa, lebaran, tidak pernah lah ya. Kecuali hanya manusia yang masuk pada lebaran, puasa. Karena dia punya kehendak. Lanjut. Meskipun manusia diperintahkan untuk taat, namun ketaatan itu bukanlah sesuatu yang dipersyaratkan secara ontologis berdasarkan kebebasan yang diberikan kepada manusia untuk bisa memiliki apakah ingin taat ataupun mengingkari hukum tersebut. Sekali lagi, Mbak Sandra menjelaskan dengan sangat luas bahwa hukum tertulis mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap gerakan substansial manusia, dan bahwa hukum penciptaan tergantung kepada agama dan kehendak untuk mengikuti ajaran agama tersebut. Ini penting itu. Persepsi masuk ruang syariat. Itu adalah kehendak manusia memasuki ruang agama. Jadi bahasa agama itu adalah bahasa manusia. Agama fungsinya apa? Agama fungsi memperjalankan manusia lahir batin kan, menjalankan persepsinya, meningkatkan persepsi dan aspek-aspek moralnya. Selain itu tidak, karena dia berkaitan dengan hukum penciptaan tergantung pada agama dan kehendak untuk mengikuti. Penting kan, apapun agamanya, apapun ajarannya itu menjadi pilihan-pilihan dalam kehidupan di realitas. Tapi apapun pilihannya, orang tidak mungkin menggugurkan makna agama, makna syariat. Sulit kan? Orang sulit menggugurkan makna hukum syariat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengikuti atau tidak itu kan kembalikan ke individu karena tidak bisa dalam ruang kepaksaan. Kalau ruang kepaksaan, keterpaksaan, nanti efek dan apa? Efek agama itu tidak akan berdampak baik secara praktis maupun secara teoritis. Kan fakta banyak. Dia sampai umur 22 ke atas sampai sekarang beragama juga masih pasif, masih capek dan lain sebagainya. Seperti tidak ada dampak. Nah, sebenarnya begitu ada kehendak yang masuk. Kalau kehendak yang masuk pada syariat dan syariat ini adalah akal aktif dari sumber keaktifan, akal aktif ilahi misalnya, maka kehendak ini masuk berarti apa? Kehendak manusia menyatu dengan kehendak akal aktif.
kalau kehendak manusia menyatu dengan kehendak akal aktif, maka di mana lagi kehendak manusia? Tidak ada lagi kehendak manusia. Yang ada cuma kehendak ilahi, akal-akal platonis. Semua. Sehingga diwujudkan adalah sebuah teorema hukum tertulis, syariat ya, syariat. Ada posisi itu penting dalam absolut. Itu berkaitan dengan ini, realitas. Kalau tidak ada realitas, tidak usah butuh syariat, tidak usah butuh agama, itu bahan juga. Lagian kalau tidak butuh agama juga akan orang ciptakan agama baru. Ya, misalnya Hindu, Buddha, kan agama bumi kan diciptakan itu. Ada sebuah makna yang berkaitan dengan sebuah realitas. Yang ini kemudian disimpulkan dengan dewa-dewa penyelamat, Buddha dan lain sebagainya. Itu karena berkaitan dengan realita. Dan itu banyak juga kalau misalnya teman-teman baca di apa? Kitab Buddha Jatral apa? Itu sangat, kalau dibaca sangat menarik. Ajaran-ajaran kemanusiaannya itu sangat menarik. Bahasa-bahasa moralnya itu sangat menarik. Tapi berkaitan dengan syariat, maka apa itu syariat? Syariat itu adalah apa? Syariat itu adalah sebuah yang dikatakan dengan hukum tertulis itu, syariat. Itu adalah berkaitan dengan sebuah peningkatan spiritualitas realitas, menghaluskan jiwa manusia, syariat. Karena saya heran ada orang yang kuat dalam syariatnya, fikih misalnya, tapi makin hari makin kasar itu loh. Saya tidak tahu kenapa begitu. Padahal sebenarnya kesadaran tidak. Itu dia akan meningkatkan kualitas gerak substansinya. Tapi ini ada orang yang masuk pada ruang itu, tapi dia dalam kehidupannya tidak seindah. Artinya bahwa ada yang tidak bertransformasi, ada yang tidak bertransformasi pada dirinya. Dan itu berkaitan dengan kalau tidak bertransformasi pada dirinya, kemungkinan besar ada ruang persepsi yang dia tidak masuki. Memasuki agama tidak menggunakan persepsi. Sehingga apa? Dia beragama, tapi agama tidak membawa dirinya. Sehingga agama satu sisi dia berjalan, dirinya sendiri berhenti. Sehingga dalam perjalanan agama dan syariat, itu sama sekali dia tidak meningkatkan sebuah akumulasi kualitas dari dirinya. Yang ada, yang muncul apa? Sebuah ego makin tinggi, yang merasa, yang paling sering terjadi itu merasa paling suci, paling suci atau merasa surga milik sendiri, dia coupling. Kalau bisa, seandainya kalau ada jual beli surga hari ini sudah di apa nama? Sudah di coupling, sudah ditawar-tawar menawar, itu yang paling kaya itu pasti sudah beli surga. Kalau bisa dia beli semua, kan? Saya sedikit Tuhan tidak membuka utusan jual beli tanah surga. Kalau ada, sudah ada akte notaris ya untuk dipertunjukkan di malaikat mungkar nakir. Itu kira-kira terkait dengan silat. Ini berkaitan dengan persepsi ya. Jadi jangan dilepas dengan persepsi sehingga ada fungsi keaktifan pada jiwa manusia. Silakan. Yang ini menyangkut sirat sebagai metodologi. Nah, sebenarnya kan secara teoritis sirat mendorong keaktifan kita. Dalam artian ada ide-ide dari alam yang penting masuk dalam kita. Kita hidupkan di era di mana orang selalu mempertanyakan segala sesuatu. Saya mau minta argumentasi Ustaz untuk membenarkan bahwa ketika orang ketika sebelum saya ditanya, kita ditanya itu bilang, gimana cara kita membuktikan bahwa itu adalah ide yang keluar dari atas dengan sampai itu hanya sesuatu yang tinggal aja buktikan. Kalau halusinasi itu pasti dia berkaitan adanya gambaran-gambaran alam. Kalau kita berbicara tentang surga misalnya, itu bagaimana? Atau kita berbicara tentang ide-ide misalnya ide malaikat, itu apakah ada gambaran di realitas malaikat? Atau misalnya ada kebahagiaan abadi, ide-ide platonik itu paling tidak sudah menjelaskan ada ide platonik. Atau kita bicara tentang ide-ide yang berkaitan dengan karena kalau berkaitan dengan alam-alam itu pasti hanya berbicara tentang ada sisi partikular.
Misalnya kita berbicara tentang kesucian. Kesucian itu orang tidak mungkin berbicara dalam ruang ilmiah. Pasti idenya dari berbicara kesucian itu ide dari mana didapatkan? Dari sini dan mungkin didapatkan. Pasti dari insan kamil, itu dari mana? Ide-ide insan kamil pasti bukan dari bawah, pasti dari atas. Itu ide dari atas. Ada kebutuhan insan. Nabi saja itu dari mana idenya? Dari mana bukti bahwa ada ide dari atas? Kenabian itu dari mana? Bicara kenabian. Itu kenabian saja itu sebagai bentuk bahwa memang bukan potret dari bawah, dia dari atas. Kalau ditanya, tunjukkan saya ini dari atas, itu saya filsafat kenabian. Itu sudah cukup filsafat kenabian itu. Kenabiannya ya, manusianya tentu ya, tapi ide kenabiannya itu pasti ini dari akal aktif yang dikatakan dengan universalitasnya universal. Itu kira-kira. Kalau dia berbicara tentang irisan dari bawah, halusinasi. Bagaimana kita bilang halusinasi? Itu Nabi itu punya fakta. Punya fakta. Kecuali ada yang melihat bahwa Nabi itu menulis Al-Quran. Lagian dia buta huruf. Kalau dia buta huruf itu sudah mengafirmasi bahwa apa yang disampaikan pasti bukan karang-karangannya dia dan bukan bacaan-bacaan kitab yang lain. Kecuali dia dulu seperti Plato ya, mungkin dia baca kitab, tapi kan dia tidak baca kitab. Lanjut. Disinilah di dalam perbincangan tentang perbuatan yang baik, yakni tentang apa yang bisa kita sebut sebagai kebaikan atau praktik keagamaan. Kita bisa mulai belajar suatu metode di mana muhasabah benar-benar telah memisahkan pembangunan filsafatnya dari pemikiran ulama. Setelah itu, kita juga akan mencoba untuk menentukan di mana elemen-elemen praktis Islam yang kita simak dalam pembahasan tulisan ini. Kita memasuki tujuan puncak filsafat muhasabah. Pertama-tama, kita akan menguji beberapa ide dasar filsafat ini dan beberapa persoalan praktis yang dapat kita perhadapkan dengan apa yang diajarkan oleh muhasabah, agar kita dapat menunjukkan sifat-sifat keislaman yang murni dalam sifat muhasabah. Ya, teman-teman baca itu. Teman-teman baca dari filosof membedakan antara teori Syadrian dengan teori Yunani. Misalnya nanti sore saya bahas. Tapi teman-teman review dari melihat titik celah perbedaan Yunani dan Islam dalam teori Syadrian. Lihat titik perbedaannya. Tapi saya mau tegaskan, ini aktif dalam hubungan dengan akal, sehingga jiwa itu aktual dalam perbuatan. Perbuatan itu terkait dengan realitas. Perbuatan terkait dengan realitas itu ada kebutuhan pada teorema syirat. Syirat itu satu sisi dia punya fungsi untuk pikiran manusia sebagai sebuah teoritis, sisi lain adalah akhlak, moral. Nah, dalam irisan dengan realitas, syirat memasuki itu pasti berbicara tentang hukum. Tahu syariat? Yang syariat itu sebagaimana fungsinya adalah fungsi syirat. Syariat kan artinya jalan juga. Apa pertanyaan? Sebelum dia ya ini sejur. Jadi kita bertanya, bagaimana orang itu bisa memasuki ruang kesederhanaan realitas dengan pikiran? Tidak mungkin, karena antara pikiran dan realitas itu secara pemikiran orang hanya sampai pada wujud di pikiran dan wujud di realitas. Wujud di pikiran itu berkaitan dengan wujud di realitas, itu berkaitan dengan teorema syirat. Wujudnya kan. Kalau dalam teori irfan bisa dikatakan syirat itu perkara-perkara kenabian itu disebut dengan apa?
pimpinan wujud. Nabi Muhammad itu pemimpin wujud. Tapi bukan ini. Pemimpin wujud saja, bukan sumber segala sumber pemimpin wujud. Maka wujud di pikiran itu pasti bukan berhadapan dengan terima wujud. Yang dimaksud adalah sebuah teorema syirat agama, pemimpin wujud. Nah, dari situ bermula realitas ya. Makanya seringkali kalau kita mengatakan bisakah individu itu masuk di realitas tanpa ada fungsi-fungsi syirat? Oh, itu sangat sulit. Sangat sulit. Kita bisa akan terperdaya, yang baik kita bilang buruk, yang buruk kita bilang baik. Karena baik dan buruk di realitas itu sangat tipis ya. Sangat tipis. Ada misalnya ada dua orang kasih kita makanan. Sama-sama memberikan kita makanan. Lantas mana yang baik itu? Mana yang pura-pura dan mana yang asli? Kira-kira begitu. Mana pura-pura dan mana yang asli? Untuk mengetahui mana yang pura-pura, tidak harus kita mengatakan kamu pura-pura. Cukup saya, oh ini pura-pura. Dari mana? Secara pemikiran mengatakan bahwa itu baik, namanya orang memberi kan. Tapi dalam teori masyarakat itu menembus ruang yang paling halus dari realitas itu. Mana yang pura-pura? Kalau ada orang kampanye pasti itu pura-pura semua itu. Tapi kalau itu kan dengan mudah kita bilang pura-pura. Tapi kalau dalam kenyataan dan tanpa itu, bagaimana yang pura-pura dan tidak? Tanpa sebuah domain syirat dan syari itu sangat sulit membuka tabir itu. Tapi kalau hanya dalam sebuah pemahaman, pasti kita mengatakan namanya orang memberikan kita duit pasti baik. Dua orang yang memberikan pasti baik. Tapi mana yang pura-pura dan mana yang tidak? Mana tindakan yang mengandung sebuah gerak substansial dan mana yang tidak, itu bisa dalam teori masyarakat bisa dilihat. Dan itu pasti pikiran-pikiran yang masuk pada akal-akal ataukah keilmuan yang disucikan dan moral-moral yang paling halus. Dan itu pasti berbicara tentang apa? Jiwa yang halus, hati yang tulus, itu tuh. Masuk realitas itu pasti orang berbicara dalam teori agama tulus, ikhlas, kan berpikir itu kan bahasa-bahasa yang paling sensitif dan paling halus. Kalau kita berbicara pada akal hanya berbicara baik buruk. Tapi apakah keikhlasan, ketulusan itu bahasa akal? Itu pasti bahasa syirat. Tulus, ikhlas, itu bahasa sih masuk realitas itu. Kalau kita dalam bahasa akal membantu orang dan menghitung-hitung itu hal yang baik. Tidak salah namanya kita membantu orang dan kita hitung kan tidak menjadi salah dan tidak menjadi dosa. Tapi kalau memasuki ruang syirat, memasuki ruang menuju realitas, dikatakan tulus, ikhlas. Begitu, itu memasuki ruang ini. Ini masih dalam teori masyarakat. Pembimbingan itu pasti orang berbicara di jalan ya, jalan. Misalnya teman-teman berjalan, dapat orangnya baru coba tuntun saya. Kalau teman-teman berjalan hanya di jalan dan tidak ada orangnya, siapa yang tuntun? Tidak ada lah, jalan-jalan buta lah ya. Teman-teman ke Malioboro, sama sekali Malioboro tidak ada jalan. Tapi teman-teman mau ke Parangtritis, teman-teman mau bertanya sama siapa? Kosong. Untuk sekarang ya kita berjalan buta-buta dulu kan? Jalan buta. Siapa tahu ada di jalan. Kamu yang pernah berjalan, iya lewat sini. Nah itu baru mimpi. Maka orang berjalan dalam artian persepsi itu adalah membuka ruang untuk minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Kalau tunjukilah kami ke jalan yang lurus berarti apa? Di jalan itu kita harus menemukan siapa yang berjalan di jalan itu. Kalau tidak, amburadul gitu ya. Amburadul pastinya. Beragama tidak cukup tanpa bertemu dengan siapa berjalan di agama itu. Kita bisa lihat kita beragama saling kafir mengkafirkan, saling bunuh membunuh kok. Itu beragama semua itu. Kenapa bisa begitu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Tunjukilah, berarti apa? Tunjukilah ini pasti individu. Ini jalan ini, jalan begini ya. Ini jalan semua, ini jalan. Tapi harus jalan begitu. Pasti berbicara tentang jalan. Jalan itu pasti berbicara dalam teorema ini adalah teorema kenabian. Nabi ya, semua nabi.
mau percaya Nabi siapa, Nabi Eden, terserah. Ya Eden ke siapa itu terserah. Karena syarat pejalan, jalan itu ada pejalan, dan pejalan itu sudah pernah berjalan di semua jalan. Bukan baru mulai berjalan. Dia sudah berjalan di semua jalan yang ada, dia sudah lalui. Dan terbukti di sini lampu merah. Sini lampu merah ya. Di sini ada ada portal polisi, hati-hati di situ. Sini tempat tilang. Di tanggal-tanggal tua, hati-hati lewat situ. Kan dia sudah itu dari jalan kita harus pastikan, dan orang berjalan juga kita harus pastikan bahwa dia sudah berjalan. Kalau kita hanya berjalan di jalan dan pejalannya juga kita tidak pastikan bahwa dia sudah pernah berjalan di semua jalan, itu namanya mengantarkan diri pada jurang itu. Tidak akan membongkar ini. Kata Sayyidina Ali, alam dunia itu saya sudah tahu jalannya, bahkan alam akhirat juga saya sudah tahu jalan-jalannya masuk akhirat ke mana. Itu berkaitan dengan syirat. Ini baru kita berbicara dengan jalan dunia, persepsi. Makanya kalau masuk jalan akhirat ya, harus juga dia sampai jalan itu. Dia jalan dia tahu. Ya kalau Syawal sudah ke Malioboro, orang tanya lewat sini lampu merah, kan dia tunjukin. Bagaimana bisa? Kita semua ini berjalan. Bisakah kita saling menuntun? Dan kita juga berjalan juga belum setengah jalan, belum sampai jalan, sudah tuh kita saling menuntun kayak itu. Secara akal menolak. Yang paling realistis pasti jalan, di dalamnya ada pejalan, dan jalan yang berjalan itu dia sudah berjalan di semua jalan, dan dia sendiri sudah menguji jalan. Dan kita untuk membuktikannya adalah kaitan persepsi dan akal. Makin berakal, makin meningkatkan kualitas persepsi, keaktifan jiwa kita dari gangguan halusinasi, dan moral kita itu makin baik. Itu uji objektivitas nanti berkaitan dengan syariat. Jadi dalam kehidupan begitu. Makanya saya tidak yakin dengan teori yang disebut dengan bebas murni. Bebas murni itu apa? Kebebasan itu sangat sulit karena kita akan masuk dalam keterbatasan. Kehendak dilepaskan dalam syariat, habis. Yang ada kita ikut apa? Pasti kita ikut kehendak agama, bukan lagi kehendak individu. Habis itu. Pasti orang mengatakan, wah kamu sudah terpenjara. Di mana saya terpenjara? Lagian kebebasan saya persepsi saya letakkan pada kehendak agama, sehingga bahasa agama yang membawa kehendak saya. Maka apa yang saya kehendaki semua ada dalam kehendak agama. Nanti di mana saya terbatas? Nanti di mana yang disebut dengan penjara? Tidak ada penjara. Justru tidak meletakkan itu dalam hal penjara karena dia akan berhadapan dengan wujud ketegangan yang tidak bisa diselesaikan. Lahir dan batin itu. Yang ada hanya nilai-nilai perbuatan yang sifatnya manusiawi. Oke? Lapar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.